Baiklah, kita misalkan di sini ada sebuah partikel yang disinari oleh suatu senter. Nah, partikelnya ini yang berwarna merah. Jadi, si partikel berwarna merah ini dia bergerak secara gerak melingkar beraturan atau GMB. Nah, saat si partikel ini bergerak ke bawah, misalnya di situ, maka akan ada bayangan di dinding yang sejajar ya. Lalu saat di bawah juga akan ada bayangan di dinding. Saat di atas lagi, maka ada bayangan di dinding. Dan saat kembali lagi, itu ada bayangan juga. Secara tidak langsung, di sini di dinding ini telah terjadi gerak bolak-balik. Di mana dengan melihat pada gerak melingkar ini, kita bisa melihat yang paling jauh itu yang titik paling bawah, dan paling jauh lagi adalah titik paling atas. Nah, kalau kita pikir-pikir, di sini adalah titik setimbangnya. Kita tahu ya, kalau misalnya R atau jari-jarinya itu adalah lokasi paling jauh, sehingga titik setimbangnya ini adalah di tengah-tengah atau di O ini. Kita misalkan jari-jarinya adalah R, nah, dan dia partikel ada sebesar sudut theta dari titik setimbangnya. Maka, secara GHS kita bisa tahu, Y ini adalah simpangannya sebesar itu. Kalau kita ingat lagi, kita lihat di sini sin theta sama dengan Y per R. Sehingga kita bisa buat Y-nya sama dengan R sin theta. Kalau kita ingat kembali di gerak melingkar beraturan, R ini adalah jarak paling jauh si partikel. Kita bisa anggap kalau di GHS itu adalah simpangan terjauhnya. Atau bisa kita kenal, kita sering tahu adalah amplitudo. Nah, kita ingat kembali kalau di GMB itu theta sama dengan omega T. Sehingga kita dapat persamaan simpangannya, yaitu Y sama dengan A sin omega T. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, itu kan kalau partikelnya ada di titik setimbangnya, di situ. Nah, kalau misalnya Kak, partikelnya itu bukan di titik setimbangnya, misalnya di antara titik setimbangnya, seperti titik ini atau titik itu, nah itu bagaimana? Jadi, kalau misalnya partikelnya itu tidak ada di titik setimbangnya, persamaannya sedikit berbeda. Mari kita tinjau ya. Kalau kayak gini, ini analisisnya agak beda dikit guys. Oke, kita lanjutin di bawah aja ya. Oke, misalkan kayak Nah, sekarang misalnya posisi awalnya yang warna hijau ini. Lalu dia bergerak. Nah, nanti kan di dinding ada pantulannya atau bayangannya di dinding dari situ ke situ. Kita misalkan si benda ini awalnya theta 0 dari titik setimbangnya. Lalu dia bergerak ke bawah sebesar theta. Nah, di sini kan kita akan mengukur Y-nya. Y-nya itu tetap dari titik setimbang ya. Atau simpangannya tetap dari titik setimbang. Y-nya itu kan sama dengan di sini. Lalu R-nya itu juga sama R. Jadi, sin theta plus theta 0 itu sama dengan depan per miring juga, Y per R. Sehingga Y sama dengan R sin theta plus theta 0. Kita tahu R itu adalah A tadi, di mana theta juga omega T.
Sehingga kita dapat Y sama dengan A sin omega theta plus theta 0. Sebenarnya, persamaan ini adalah persamaan yang lebih umum daripada persamaan sebelumnya. Di mana kalau di titik setimbangnya, theta 0 ini adalah 0 ya. Kalau di titik setimbangnya. Jadi seperti itu. Oke, kita sebelumnya udah dapat persamaan ini, di mana Y di sini adalah simpangan ya. Lalu A-nya adalah simpangan terjauh atau amplitudo. Lalu si omega ini adalah frekuensi sudut. Dengan omega itu kita tahu adalah 2πf atau 2π per T. Nah, theta 0 ini adalah sudut fase awalnya. Nah, dengan dua persamaan ini, catatan pentingnya adalah persamaan gelombang itu bukan hanya dalam bentuk sin. Misalnya, jika theta 0-nya adalah 90 derajat, maka Y-nya sama dengan A sin omega T plus 90 derajat. Nah, kalau kita ingat lagi sifat trigonometri, sin X plus 90 adalah cos X. Jadi kita bisa ubah persamaan Y ini menjadi A cos omega T. Jadi kalau misalnya kalian menemukan persamaan ini, belum tentu ini bukan persamaan gelombang ya. Misalnya juga kalau misalnya bertemu YA cos omega T min 90 derajat, ini juga belum tentu bukan persamaan gelombang, ini juga persamaan gelombang, di mana 90 derajat ini biasanya ditulis bukan derajat ya, tapi radian, di mana pi rad itu 180 derajat, atau setengah pi rad itu 90 derajat, di mana pi-nya ini adalah 3,14. Jadi seperti itu.